Orang hanya tahu oh, sakit ini, sakit itu, gejala ini, gejala itu, kecelakaan. Orang biasa aja. Semua orang normalnya juga gitu. Tapi kalau saya misalnya ada kecelakaan, pasti ada sesuatu. Kalau saya sendiri melihat, ya. Kayak ini tadi, kenapa ini saya kena air panas? Karena saya berada pada skenario. Kan kemarin di gereja kan ada, ya ada tamu gitu kan, ada makan-makan. Kemudian ada ibu-ibu minta bantuan saya menuang air panas, gede banget pancinya, ke Jimbeng ya, berapa liter untuk semua orang. Kemudian ketika terjadi ini agak unik sih. Jadi kami membawa, terus kan itu kan tutupnya kan ada engselnya. Jadi air itu keluar dari engselnya. Jadi tutup itu kan ada penguncian, kemudian engsel. Saya pegangnya dekat engsel. Jadi goyang-goyang-goyang karena air panas. Uniknya keluar lewat bagian engsel yang dekat tangan saya, sehingga tangan saya kena. Maka bagi saya ini juga penderitaan yang di skenario. Semua ada skenarionya. Dari tutupnya rusak, tidak ada yang bantu selain saya dan sebagainya. Jadi saya harus menanggung melepuh ini sebagai suatu penderitaan kebenaran. Orang minta bantuan, kan tidak mungkin saya nggak bantu. Jadi kayak saya terpilih predestinasi untuk mengalami melepuh ini. Kalau orang lain yang membantu ibu tersebut, ya dia yang akan melepuh itu. Atau ibu itu, kalau dia pegang yang posisi engsel. Jadi skenario ini, dia pegang yang tutupnya, yang penguncinya, saya pegang engselnya. Di bawah jalan goyang-goyang-goyang, airnya keluar. Karena rusak, maka keluarnya di engsel. Harusnya tidak bisa keluar, itu kayak termos, ya rapat. Tapi karena rusak, keluarlah di engselnya. Semua ada skenario. Itu juga predestinasi. Seakan-akan, ini seakan-akan. Saya sudah ditentukan untuk mengalami ini. Kemarin kan saya mikir ini, saya nanti ke Jogja, sakit nggak ini gitu ya. Karena melepuh pelendung gini kan, saya nggak tahu kalau pakai kaos tangan sakit atau enggak. Kemarin saya coba enggak apa-apa, ternyata enggak separah yang saya pikirkan. Walaupun saya terganggu gitu ya. Ini tadi kan ada rambutnya, jadi ada bocor dikit, saya tekan itu keluar cairan. Sekarang cairannya udah penuh lagi. Jadi artinya tadi saya kempeskan, kemudian cairannya keluar lagi, muncul lagi, melendung lagi. Artinya itu cairan yang bermanfaat. Saya pernah lihat dokter itu bilang, dokter kulit ya, jangan dicoblos gitu, karena cairan itu melindungi sel kulit baru yang sedang dipersiapkan. Gitu. Jadi katakanlah antibiotiknya lah. Gitu. Jangan sampai ada bakteri masuk. Karena sel kulit yang di dalam belum kuat. Nah, itu predestinasi. Itu penderitaan predestinasi. Kalau istilah saya yang adalah tabungan penderitaan. Jadi kalau kamu mengeluh dengan tabungan penderitaan, jangan protes kalau nggak dapat berkat, intinya begitu. Berkat dan kutuk dihadapkan pada hari ini kan, kamu akan pilih siapa? Tapi ada penderitaan yang tidak bisa kita pilih, seperti Yesus. Yesus memilih nolak, tetap tidak bisa. Bapaknya mau. Karena di sini posisi Yesus adalah manusia. Dia berada pada kemanusiaannya. Kehendak manusianya nggak mau, tapi kehendak Tuhan mau. Tidak apa-apa ya. Maka tetap kena dia. Jadi kalau kehendakmu menentang kehendak Bapamu, kehendak Tuhanmu, kena. Kamu akan menderita. Tetap kena. Kamu nolak tetap kena. Saya dulu juga begitu. Saya nggak mau dengan Elsa di sini. Yang cilaka saya. Jadi saya mau ataupun tidak mau, penderitaannya akan tetap ada. Ya mending saya mau. Kenapa? Karena ada berkatnya. Jadi sama-sama menderita. Kalau saya tidak mau, tidak ada berkat. Tapi kalau saya mau, ada berkatnya. Ya kan mending mau toh. Nah, itu proses merubah kemauan saya. Jadi cara Tuhan merubah kemauan saya,
Karena syarat hukumnya, legal groundnya adalah saya harus mau. Kalau saya tidak mau, Tuhan akan berjuang, struggle, Roh Kudus berjuang dalam diri saya sampai saya mau. Karena legal groundnya saya harus mau, manusianya harus mau. Sama seperti keselamatan. Kalau manusia nggak mau, Tuhan tidak bisa menyelamatkan. Nanti predestinasi Tuhan memilih keselamatan, orang selamat dan tidak, manusianya harus mau. Ini akan sama dengan pemahaman Santo Agustin tadi. Karena memang di ayatnya begitu, di Alkitab. Ada unsur kehendak Tuhan, ada unsur kehendak manusia. Makanya Santo Agustin menyimpulkan itu. Nah, ini beda dengan predestinasi ala reformasi Injili sekarang ya. Nggak tahu kalau dulu Calvinis awal apakah sama. Karena sekarang mereka seakan-akan gitu, aku pernah dengar kehendak manusia itu ya kayak ilusi berarti ya. Jadi seakan-akan kamu merasa berkehendak, tapi sebenarnya itu kehendak Tuhanmu lagi. Maka saya buang aja di doktrin-doktrin teologi reformasi gitu. Mending kembali ke Alkitab gitu ya. Jadi predestinasi ya original ya bagi saya yang saya alami di Al-Sadik ini. Nah, seperti ini tadi. Saya mau membantu ibu itu gitu. Efeknya apa? Melepuh tangan saya. Jadi kemarin Jagong ada ya MC-nya itu. Kan saya harus mau berdiri. Saya kan nggak mau itu, dipaksa saya. Akhirnya kan semua orang jadi tahu. Tanda petik, saya dipermalukan di depan publik gitu ya. Walaupun saya nggak merasa malu, biasa aja saya. Tapi skenario yang terjadi adalah dipermalukan, harus jadi kambing hitam gitu ya. Karena MC-nya butuh lucon gitu. Dia harus menarget orang untuk dipermalukan, memang begitu. Ya puji Tuhannya, roh saya udah sebelum beberapa menit sebelumnya udah kayak ada sensornya ya, harus siap-siap. Makanya di dalam hati saya tidak agresif gitu ya. Kan bisa aja tuh orang marah-marah ya kalau sensitif ya. Jadi saya merasa tanggapan saya terhadap penguncian yang dia lakukan, dia kan kayak mengunci saya dia tuh. Bukan manusianya, setannya, kodamnya. Jadi mengunci saya supaya saya melakukan kesalahan. Entah jadi marah, jadi sombong atau apa. Bermegah dan sebagainya di hadapan banyak orang gitu kan. Tapi saya rasa saya masih berada pada ambang yang aman gitu ya. Saya menikmati itu dan sebagainya. Dengan konsekuensi ya tadi, ada penderitaannya apa? Ya, bagi saya seperti dipermalukan di hadapan banyak orang. Kesannya skenario-nya seperti itu ya. Apakah ada M, ada A di situ kan? Makanya di Al-Sadik ini sangat sulit melihat itu suatu kebetulan. Semuanya skenario predestinasi gitu. Jadi seakan-akan begitu. Ya mungkin ada tambahan komentar dari keterangan saya tadi. Kalau pengalaman pribadi teman-teman bagaimana tentang predestinasi? Halo? Kalau yang seperti tangan melepuh itu loh Mas ya. Kan itu sesuatu yang di bawah kontrol kita. Apa itu bukan kecerobohan? Nah, saya kan tidak tahu, Pak. Mana saya tahu kalau pintunya rusak, engselnya rusak. Lah ya, makanya kecerobohan kan ini apa? Melihat situasi loh. Oh, ini seperti ini. Oh, enggak bisa, Pak. Enggak sesimpel itu, Pak. Itu kalau Bapak memandang itu kalau bisa direncanakan, ada waktu untuk menganalisa dan sebagainya. Tidak semua situasi seperti itu. Kecerobohan ya bukan kecerobohan saya. Saya dalam waktu singkat harus membantu orang tanpa bisa berpikir ceroboh atau tidak. Gitu. Jadi biasanya kalau saya disalahkan, saya
Saya tidak terima kalau saya disalahkan ceroboh. Itu di luar kekuasaan saya. Kalau saya rencanakan, kemudian terjadi miss gitu ya, bisa dianggap saya ceroboh. Kalau ini kehendak Tuhan atau kehendak setan bahkan, kemudian dia bikin skenario, kemudian saya mengalami, kok saya masih disalahkan? Saya nggak terima, Pak. Ya maaf saja. Saya sudah nggak bisa menerima serangan-serangan serupa ini lagi. Jadi kalau mau menyalahkan harus ada analisanya. Jelas. Kalau ini di luar wewenang, di luar kekuasaan manusia yang berkaitan, kita nggak bisa menyalahkan orangnya. Maka ini berkaitan dengan sebenarnya pemuritan sih. Misalnya, kalau orang mengantuk ketika belajar Alkitab, teman-teman saya dulu hanya menyalahkan saya atau mungkin manusianya ya. Kamu kok nggak bertumbuh, nggak beriman dan sebagainya. Kamu disiplin rohani saja gagal. Tapi ternyata kan unsurnya bukan hanya manusianya. Yang bikin ngantuk kan bukan manusianya, bukan kecerobohan manusianya, spiritnya. Makanya kalau kita nyalahkan orang harus dengan konsep ini. Adil, ini kesalahan dia atau bukan? Termasuk dengan etik feminim akan seperti itu. Dengan sikap-sikap orang, termasuk dengan orang-orang yang di El Sadik dan menerima atau menolak gitu. Kira-kira itu kehendak dia sendiri atau ada unsur rohnya? Kan tidak bisa juga kita nyalahkan manusianya, nggak selalu. Karena seakan-akan semuanya ada skenario setannya. Memang setan berjuang supaya dia nolak misalnya. Supaya tidak diberkati dengan El Sadik. Jadi kalau misal dia menolak pelayanan El Sadik, kan tidak bisa diberkati. Siapa yang bekerja? Tuhan jelas bukan, karena Tuhan berkehendak pasti dia diberkati gitu ya. Inginnya Tuhan ya, Tuhannya El Sadik. Setidaknya batasnya Tuhannya El Sadik. Nah, ketika manusianya memutuskan menolak, itu salah manusianya atau ada yang lain? Kalau simpel ya gampang kita menyalahkan manusianya. Ya kamu nggak mau, salahmu sendiri misalnya. Ya saya kan posisi saja seperti itu ya memandangnya. Karena berdasarkan kehendak bebas itu. Tapi di balik kehendak bebas itu kan dia sebenarnya bukan kehendak bebas mungkin ya. Setidaknya ada sebagian porsi di mana itu spirit yang membuat dia seperti itu menolak gitu. Makanya saya tidak bisa menyalahkan ke manusianya juga gitu. Saya menerima ditolak, pelayanan saya ditolak, iya, karena legal ground, orangnya harus mau. Kalau orangnya nggak mau berarti saya tidak bisa lanjut, titik gitu. Tapi saya memaklumi bahwa dia berada di dalam kendali sesuatu yang lain. Ya sama seperti ini tadi. Ya mana saya tahu bahwa engselnya akan keluar air, kan tidak mungkin secara normal. Ya, saya nggak nyerang ya Mas ya. Tapi bagi saya sendiri lah, kalau saya celaka atau saya rugi atau segala ini, saya selalu berpikir apakah ini salah saya atau ada hal-hal di luar itu gitu kan. Ya sama Pak. Dalam kasus ini saya nggak bisa semena-mena, oh ini pasti ada sesuatu yang di luar kemampuan saya gitu. Terus mungkin ya berhenti aja karena Pak. Kesalahan saya. Berhenti aja Pak komentarnya. Kenapa? Karena ini jelas bukan saya. Jadi kalau Bapak masih mendorong dengan seakan-akan meninjau, sudah tidak bisa ditinjau. Itu bukan salah saya Pak. Salah saya malahan kenapa saya nerima mau bantu, itu malah salah. Jadi kalau meninjau peristiwanya kemudian dianggap salah, sakitnya, kemudian dianggap seharusnya tidak kena gitu. Berarti sumber kesalahannya malah saya yang salah menerima. Harusnya saya nggak mau bantu. Nah, itu. Kalau saya nggak bantu, saya nggak akan kena. Karena ini di luar wewenang saya. Saya tidak tahu kondisinya, tidak bisa analisa dan sebagainya. Saya juga tidak mungkin memprediksi bahwa ini akan terjadi keluar dan sebagainya. Kita manusia tidak bisa maha tahu, itu yang jadi masalah. Kalau kita menuntut orang maha tahu, ya nggak adil lah. Gitu. Saya berusaha menjadi maha tahu dalam artian sebanyak mungkin tahulah. Misalnya kalau saya naik kendaraan, kira-kira orang itu akan terjadi apa? Karena sejauh ini saya beberapa kecelakaan yang saya alami misalnya itu di luar kemampuan saya memprediksi.
Saya prediksi dia tidak akan nyebrang, ternyata nyebrang. Begitu saya di depannya, ngegas dia. Kalau saya bisa memprediksi lebih baik, ya saya akan berhenti atau ngerem. Karena waktu itu saya punya keyakinan dia tidak akan nyebrang. Karena terlihat dia sudah stangnya udah belok lagi ya, dari belok ke lurus, berarti kan dia tidak akan nyebrang. Asumsi saya. Itu batas kemampuan pengetahuan saya. Kalau di luar pengetahuan itu kemudian saya masih disalahkan, ya saya nggak terima, Pak. Artinya saya dituntut lebih dari kemampuan saya. Kalau orang punya prinsip kesempurnaan seperti itu, saya rasa itu sulit dipraktekkan lah. Kita nggak bisa memprediksi semuanya. Di Al-Sadiq saya berusaha memprediksi banyak hal, tapi kan tidak semuanya. Jadi kalau dianggap itu kesalahan, ya mending saya menyalahkan kemauan saya. Kenapa mau? Nah, itu makanya cara kita memahami skenario-skenario seperti itu. Dalam kondisi tertentu, misal kayak bapak kecelakaan, misal ditabrak orang bisa nyalahkan siapa saja, terserah gitu. Kok nggak dianalisa, nggak dicek dan sebagainya. Tapi dalam analisa legal ground itu pasti terjadi. Sangat sulit lah gitu ya. Sangat sulit kita bisa maha tahu terus bisa misalnya supaya kita nggak ditabrak dari belakang, kita di detik-detik penentuan kita belok sedikit 1 meter, itu bisa saja. Tapi itu pun kan terjadi di luar kekuasaan kita, itu harus mujizat Tuhan gitu yang mengendalikan. Dalam kondisi kemarin itu berat, tidak mungkin saya lepaskan, hancur itu termos itu, gede banget itu, berapa liter aja itu. Kemudian saya tentu dianggap tidak bertanggung jawab gitu kan. Nah itu ya, jadi makanya dalam analisa tabungan legal ground sebenarnya kita nggak bisa menghindar. Kehendak kita menghindar pun tidak bisa. Makanya saya sangat tidak terlalu menyalahkan manusianya dalam kondisi-kondisi ini. Entah itu kehendak Tuhan atau kehendak setan, ya sudah. Itu di luar wewenang saya. Makanya dengan predestinasi ini kita harus tahu, kita di level ini tidak boleh kita sembarangan gitu. Kita harus tahu ini salah manusianya atau salah setan. Kalau saya di kasus saya menyalahkan saya, tidak bisa. Kalau saya menyalahkan keputusan saya, berarti saya tidak mengasihi, nanti melanggar hukum kasih dan sebagainya, dimintai tolong nggak bantu, kan ada ayatnya. Kalau orang minta tolong 1 mil, berjalanlah 2 mil gitu. Dia minta tolong ke saya secara darurat, ya saya bantu. Apakah saya tahu bahwa nanti akan engselnya bocor dan sebagainya, copot atau apa? Secara logika tidak mungkin. Bocor itu harusnya dari penguncinya, bukan dari engsel. Kalau sampai engsel keluar air, berarti kan rusak itu engsel. Apakah saya tahu itu engsel akan berpotensi? Ya nggak tahu lah. Saya juga nggak pernah pegang, itu juga bukan milik saya. Saya nggak punya waktu menganalisa dan sebagainya. Kalau saya tahu begitu, mending saya pegang yang penguncinya daripada di engsel. Kalau saya tahu, makanya saya nggak mau disalahkan, Pak. Saya nggak mau lagi. Ya, saya kan nggak nyalahkan, Mas. Saya kan nggak tahu situasi sampean. Artinya, ya. Makanya saya tanya, apakah itu bukan kecerobohan? Gitu loh. Lah masalahnya kan, sama saya juga ngalami. Kecerobohan itu saya ngalami ditabrak dari belakang. Itu ya, saya pikir-pikir kok bisa terjadi seperti itu gitu loh. Itu nggak akan bisa, Pak. Itu kan. Kalau Bapak menekankan kecerobohan, stres Bapak. Kita nggak bisa. Iya, makanya ya saya nyerah itu loh. Kalau saya ditabrak dari belakang loh, rasanya saya nggak berbuat salah ditabrak dari belakang, Wah. Ya berarti memang ada sesuatu gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan mempertanyakan kecerobohan. Makanya saya nggak senang dengan serangan apakah itu nggak ceroboh. Nggak bisa. Di luar wewenang saya. Di luar, ya kita punya kemampuan terbatas, Pak. Saya tidak menuntut orang dengan kemampuan superhuman gitu ya, maha tahu segalanya gitu. Demikian juga saya harapkan orang lain juga begitu. Saya dengan visi Al-Sadiq, bagi saya tidak mungkin manusia normal bisa. Saya melihat orang lain tidak ada yang sanggup gitu kan.
Jadi ketika saya dalam menjalani visi ini kemudian dianggap entah tidak normal atau melanggar norma gitu ya, karena normal dan norma. Bagi saya fine-fine saja dengan anggapan itu, karena mereka nggak ngalami gitu. Mereka juga nggak akan sanggup menjalani. Jadi ketika saya disalahkan, ya saya nggak terima. Ya kalau mau nyalakan berarti kamu memusuhi statusnya gitu. Karena yang menanggungin aja udah berat gitu. Kalau ini aja masih diserang gitu, kamu kok nggak gini mengasih dan sebagainya. Ya metodenya seperti itu. Dalam kasus Sodom Gomora, orang bisa bilang, kenapa Abram tidak mengasihi Sodom Gomora? Kalau itu omongan orang Kristen sekarang gitu. Tapi kita kan nggak bisa menyerang Abraham. Dalam kasus itu Abram sudah berjuang gitu. Batas-batas kekuasaannya negosiasi. Negosiasinya mentok di angka 10. Ketika realitanya nggak ada 10 orang, ya itu di luar kekuasaan Abram. Apakah Abram ceroboh? Kenapa nggak minta 5? Ya orang akan bilang begitu. Makanya mempertanyakan kecerobohan dan sebagainya jadi mikir-mikir gitu. Ya gampang, harusnya kan Abram minta 5. Minta 3, ya kan gitu. Itu kan sisi manusianya. Makanya predestinasi ini kita nggak bisa. Dalam kasus tadi gitu, saya anggap predestinasi. Tidak mungkin saya bisa menghindar. Nah, predestinasi ini entah Tuhan, entah setan. Kita kesulitan menganalisa. Karena seringkali seperti kisah Ayub, yang penderitanya Ayub di kitab Ayub gitu. Setan mendakwa, Tuhan oke. Itu predestinasi. Tidak mungkin Ayub bisa lepas. Jadi porsi predestinasi dalam tahap tertentu ketika Tuhan ini ngotot pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Mau kebahagiaan maupun penderitaan. Jadi istilah umumnya ya di luar sana itu kayak takdir lah. Jadi mau menghindar pun tidak bisa. Nah, dengan kita memahami legal ground, kita bisa menghindar, tapi secara pasif tentunya. Nah, ini yang kita nggak bisa secara aktif, kita hanya bisa secara pasif. Jadi kita punya hak menghindari penderitaan. Tapi jika penderitaan itu diharuskan oleh Tuhan sendiri, kita nggak akan bisa. Jadi kalau penderitaan itu dari setan, itu kita secara pasif punya perlindungannya gitu. Tapi kalau itu dari Tuhan sendiri nggak akan bisa. Kenapa beberapa penderitaan saya itu memang ya kayaknya harus begitu ya. Ya Tuhan setuju dengan itu. Kan bagi kita manusia dampaknya kan sama. Entah itu dari Tuhan atau setan, idenya dampaknya ke kita sama. Selama setan menyerang, kalau Tuhan oke, ya kita akan menderita. Kalaupun bukan setan yang melakukan, Tuhan yang mengizinkan. Tuhan sendiri yang merancang. Ya biasanya setan kan memakai rancangan Tuhan itu. Jadi kalau Tuhan merancang kamu menderita A, kemudian setan masuk, ya mereka kayak tanda petik kerjasama. Jadi setan hanya bisa memakai rancangan yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi setan kayaknya bisa tahu lah kira-kira penderitaan kamu tuh ini itu. Mereka punya analisanya. Nah, kita kan tidak bisa punya itu. Kita nggak punya pengetahuan itu. Ini yang jadi masalah. Makanya saya sangat hati-hati dengan menyerang personal orang. Gitu. Bahkan jika orang itu anti dengan El Sadik, gitu kan. Karena kita nggak bisa menganggap dia tanda petik jahat, ceroboh dan sebagainya. Dalam peristiwa tertentu yang menolak El Sadik, selain karena kehendak bebasnya ya, tapi juga ya gimana tuh memang apa istilahnya ya, memang seperti itu gitu, nggak bisa dihindari. Makanya dengan predestinasi ini kita harus belajar gitu ya, memisahkan batas-batas kekuasaan manusia dan Tuhan gitu. Mana yang Tuhan, mana yang manusia. Dia Makanya saya sangat hati-hati menyerang personal orang tuh, extremely hati-hati gitu. Dan saya harap kita juga punya sikap yang sama gitu. Jadi kalau menganalisa orang, dicek dulu gitu.
kira-kira unsur Tuhannya mana, unsur setan mana, unsur manusianya mana. Makanya ya ini memang metode yang saya terapkan supaya kita lebih bijaksana lah gitu ya. Kemudian juga kita bisa memahami legal ground lebih baik gitu. Dalam predestinasi apa istilahnya? Sopo turu ya. Oh ya, Jeffrey. Jeffrey ya. Bro Jeff kali. Makanya kita jasmanimu tidak kuat. Yaitu jadi dengan kehendak bebas ini saya sangat menghormati ya kehendak bebas itu ya. Karena ada ayatnya tadi, kita diberi pilihan. Di Al-Sadiq juga bagi saya dulu diberi pilihan gitu. Mau atau tidak gitu. Tapi konsekuensinya masing-masing ada. Misalnya gitu. Kalau saya mau ada berkat tapi jauh di depan, artinya sebelum ada berkat itu ada perjuangan. Nah, ketika saya tidak mau pun tetap ada penderitaan itu dan tidak ada berkatnya. Ya saya jelas memilih mau dong. Itu pun saya sadari setelah selesai. Dulu saya nggak bisa sadar itu. Jadi saya nggak punya pengetahuan itu. Jadi kalau dikatakan dengan kriteria ceroboh misalnya, atau kita dituntut untuk perfect sempurna, ya saya berharap saya dulu tahu gitu. Saya berharap di hari ini gitu ya. Saya berharap dulu saya punya pengetahuan yang saya miliki sekarang gitu. Jadi zaman dulu itu saya nggak perlu protes, stres dan sebagainya. Kalau saya dulu tahu seperti saya sekarang, kan tidak mungkin. Makanya kalau kita dituntut untuk tahu tapi hal yang tidak mungkin kita tahu, sulit kan? Sama seperti kriteria saya tadi. Kalau orang mau kayak balance dulu, kalau orang mau jadi balance-nya, penyeimbangnya Al-Sadiq, dia harus tahu prosesnya. Dari visinya, dari prosesnya, kenapa saya memutuskan ini, kenapa saya memutuskan itu, kenapa saya pakai metode mengusir ke alam maut dan sebagainya. Itu ada sejarahnya. Saya dulu diprotes ketika seminar itu ya, seminar di AIMI ya. Ada mahasiswa nggak setuju gitu. Apa kita punya kuasa seperti itu? Ya dia nggak tahu sejarahnya. Ya bagi dia ini kecerobohan doktrinnya. Salah ini doktrinnya. Teorinya salah ini metode ini. Bagi dia gitu. Tapi kan dia kan nggak tahu prosesnya. Makanya ketika jadi konselor saya juga menerapkan hal serupa. Kalau saya tidak diberitahu oleh Tuhan, kemudian saya ngomong A, B, C sesuai pemikiran saya, biasanya sulit masuk, sulit diterima, tidak mengena istilahnya nasihat saya. Tapi ketika saya diberi ilham, pengetahuan, kemudian saya ngomong, bisa diterima. Karena orang kadang juga kaget, loh kok bisa tahu ya? Ada beberapa yang seperti itu. Kenapa saya bisa tahu? Ya di luar pengetahuan saya. Makanya tadi kalau misalnya saya tahu, ya mending satu, saya nggak bantu beliau. Yang kedua, saya pilih pegang yang dikuncinya, bukan di engselnya. Itu kalau saya tahu. Tapi karena saya nggak diberitahu, mana saya tahu. Jadi kalau kita dianalisa kecerobohan, kita nggak bisa. Itu di luar soal ceroboh atau tidak. Karena faktanya kita nggak mungkin maha tahu. Kalau saya maha tahu, saya bisa menghindari segala jenis penderitaan yang saya alami. Nanti teman-teman juga pasti akan begitu. Faktanya teman-teman juga mengalami tanda petik kesialan-kesialan tertentu ya. Yang saya rasa sulit sekali dihindari lah. 99,9% sulit dihindari. Seperti Bang Jim ditipu. Kalau Bang Jim bisa tahu orangnya menipu, kan bisa dicegah. Kalau mau kecelakaan kita bisa tahu, kan bisa dicegah. Kayak Ayub dulu kehilangan gigi, kan bisa dicegah. Antara ngerem duluan, kemudian mata mengawasi kiri, karena orangnya nafal dari kiri. Tapi kan tidak maha tahu gitu. Makanya kita nggak bisa menuntut orang maha tahu, itu nggak bisa. Seperti bahkan di kalangan orang barat sekalipun yang menekankan humanisme, ada metode keselamatan.
keselamatan kerja misalnya. Kalau di pabrik, kalau rambut panjang harus digulung, dikasih tutup plastik supaya nanti kalau terurai kan resikonya masuk ke mesin, ketarik. Bahkan pernah ada di Indonesia ya, rambutnya masuk mesin ya sudah meninggal kan, ya kepalanya kena. Itu SOP keselamatan. Tapi dalam batas-batas tertentu SOP keselamatan itu gagal. Misalnya kayak dulu di NASA Challenger gitu ya, dia naik ternyata ring roketnya itu ada yang membeku, jadi belum dipanasi istilahnya. Jadi begitu roketnya panas, ringnya nggak memuai sesuai yang seharusnya. Karena nggak memuai kan ya menekan ke bodinya, jadi meledak. Jadi pemuaian antara roket dan ring penjaganya itu, penutupnya gitulah, pengikatnya nggak sama. Jadinya satu menekan, satu nggak mau ditekan gitu ya. Jadi ya meledos gitu. Terjadi kerusakan struktur. Itu di luar SOP, di luar pengetahuan manusia. Apakah itu kecerobohan? Ya bisa kecerobohan. Tapi ya itu tadi, kita nggak bisa maha tahu gitu. Kalau saya maha tahu, mending saya nggak bantu. Dengan konsekuensi saya melanggar hukum Tuhan malah. Nah itu yang jadi masalah. Jadi agak sulit mengatakan itu ceroboh. Karena kata ceroboh itu berarti seharusnya bisa dihindari. Jadi kata ceroboh itu konteksnya adalah kamu bisa menghindari. Artinya ada orang lain yang bisa lebih baik dari kamu. Itu jadi masalah. Dalam kasus seperti ini nggak mungkin bisa lebih baik, itu nggak mungkin. Karena saya harus melanggar hukum Tuhan. Ada orang minta tolong, saya tidak bantu. Itu yang jadi masalah. Kita melanggar hukum Tuhan itu lebih berat salahnya daripada kecerobohan itu sendiri. Apalagi kita nggak diberi pengetahuan bahwa itu akan ini itu kan kita nggak tahu. Makanya di LCD sendiri ada batas-batas pengetahuan yang harus saya akui gitu ya. Misalnya kalau saya tidak diberitahu tentang orang misalnya, ya saya nggak akan tahu. Kalau saya jadi konselor, saya nggak mendapatkan pengilhaman. Saya tuh hambar, nggak punya ilmu. Saya ngomong ini nggak masuk, saya ngomong itu nggak masuk. Kemudian saya tiba-tiba mendapat ilham tentang topik tertentu, tiba-tiba dia terima. Kenapa dia terima? Dari mana dia bisa berubah dari nggak terima sampai menerima? Karena pengetahuan itu menusuk bagi dia. Dia nggak cerita, tiba-tiba muncul itu pengetahuan. Kamu ini, begitu. Akhirnya dia, oh iya, sadar. Dari mana itu? Itu di luar pengetahuan saya. Makanya saya juga memfilter kehendak Tuhan dengan itu ya, predestinasinya. Ya kalau Tuhan memberi saya tahu gitu ya, berarti kan saya harus ke situ. Kalau saya tidak diberitahu, ya saya tidak bisa disalahkan, jangan salahkan saya. Tuhan pun begitu. Kalau Tuhan tidak memberitahu saya, kemudian saya disalahkan oleh Tuhan, saya marah. Enak aja nyalain saya. Ya mana saya tahu. Nah gitu. Jadi sejak dulu juga sama. Kalau manusia menyalahkan saya nggak terima. Karena pengetahuan manusia terbatas. Ya kalau saya tahu saya hindari. Itu bukan soal kecerobohan. Itu batas-batas kemampuan manusia. Kalau ceroboh itu berarti ada orang disiplin dan ada orang tidak disiplin. Ada orang bisa persiapan dan ini tidak bisa persiapan. Makanya dalam predestinasi kita harus sangat spesifik. Kehendak Tuhan itu yang mana, kehendak manusia yang mana. Di luar itu masih ada kehendak setan. Gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus pahami dan akui. Saya juga harus mengakui. Gitu. Kehendak setan itu kadang bisa mempengaruhi. Walaupun nanti dengan Roma 8:28 kejahatan dari setan itu bermanfaat bagi saya. Tapi bermanfaat itu kan di endingnya, di akhirnya. Jadi tetap ada peristiwanya yang bisa dikatakan ceroboh tadi. Itu sudah rumusan legal ground ya. Ya bagi saya predestinasi. Jadi ada penderitaan-penderitaan yang bagi kita predestinasi. Makanya kalau teman-teman, kalau ada orang biasanya ya di grup-grup itu, kalau orang curhat tentang penderitaannya, saya seringnya tidak bisa kok persuasi dengan lemah lembut, dengan kata-kata manis, itu tidak bisa. Karena kadang analisa legal groundnya memang harus begitu gitu.
Kalau itu disebut kecerobohan atau kesalahan manusianya, ya kayak tadi misalnya kecelakaan gitu ya. Saya rasa banyak kita ngalami gitu. Ya sulit gitu menyalahkan orangnya. Kitanya maksudnya ya. Itu di luar pengetahuan kita gitu. Kalau saya tahu saya minum es kemudian kena diare atau disentri, ya mending saya nggak beli toh. Itu kalau saya tahu. Tapi kan saya nggak tahu. Ya kalau saya maha tahu, lebih enak hidup saya gitu. Ada banyak kecerobohan yang bisa saya hindari gitu. Tapi kan tidak bisa itu, di luar wewenang manusiawi normal. Dan tidak bisa kita buat bentuk baku yang harus. Nggak mungkin saya menuntut orang harus tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Sementara dia secara proses gitu, tidak mungkin bisa tahu. Makanya ketika saya menyampaikan kebenaran, itu saya ngerti posisi orang ada dua gitu. Ada yang siap, ada yang tidak. Yang tidak siap, ya pasti nolak. Nah yang siap ini berarti sudah disiapkan Tuhan. Caranya bagaimana? Ya melakukan kesalahan, kecerobohan, penderitaan dan sebagainya. Dan dalam kasus tertentu ya Tuhan memang pengennya begitu. Ada tabungan penderitaan. Nah ini tabungan penderitaan ini yang sejak dulu saya pergumulkan. Mau seberapa banyak lagi tabungannya? Hasil yang saya dapatkan sekarang, tabungannya 2014 lalu, 2012. Yang pertanyaan sekarang termasuk bagi kita sendiri yang kita renungkan tentang predestinasi ini, apalagi penderitaan yang harus saya jalani sebagai bagian dari predestinasi. Artinya Tuhan menghendaki gitu. Antara Tuhan menghendaki atau Tuhan mengizinkan bagi saya sama saja. Karena walaupun pelakunya setan, ya Tuhan memang setuju, mendukung. Oh ya, silakan lakukan. Kepada Ayub kan begitu ya. Ya, lakukan. Apa mau lakukan, asal jangan sentuh nyawanya. Jadi jangan sampai mati, intinya begitu. Tuhan memberi kelonggaran banyak sekali. Jadi setan memberi penderitaan, tapi asal nggak mati. Apa nggak mati itu? Hartanya habis, anaknya mati, istrinya berkhianat, menyerang dia. Kan itu juga batasan-batasan yang ditetapkan Tuhan, yaitu apa? Dia tidak mati. Dalam kecelakaan saya tadi, kena air panas gitu. Saya rasa juga sama, ada suatu dakwaan, ada pengujian. Saya sedang diuji. Apa yang diuji? Saya menaati hukum kasih enggak? Ini analisa saya ya, secara sepihak. Sebagai pelaku dan sudah berada pada posisi selesai gitu. Ada tantangan tentang hukum Tuhan. Kemudian saya punya pilihan, mau atau tidak. Ketika mau, ada sederet dakwaan, terjadi ini, terjadi itu. Konsekuensi dari ketaatan. Bayangkan, konsekuensi dari ketaatan kepada hukum. Jadi ketika saya sudah selesai, saya bisa paham. Saya tidak menyalahkan ibu itu. Saya tidak menyalahkan keadaan di mana akhirnya saya yang bantu. Misalnya bagi ibu itu tidak ada orang lain, adanya saya. Saya nggak bisa menyalahkan dia. Kalau dikatakan kecerobohan, atau misalnya kita menyalahkan manusianya lah gitu. Ya mending saya nggak bantu kan. Tapi kan itu konsekuensinya melanggar hukum Tuhan gitu. Itu yang akhirnya berarti setan dakwanya benar. Oh, berarti itu didakwa, diuji, dia menaati hukum Tuhan atau tidak. Dengan skenario di mana nggak mungkin ada orang lain, maka pasti saya secara sosial, ibu itu tidak melihat ada orang lain. Walaupun sebenarnya ada, cuman aku nggak tahu kok yang dia tunjuk saya. Dari hitungan saya, harusnya ada banyak orang lain, tapi kenapa saya? Itu yang jadi masalah. Itu kehendak bebas dia yang memilih saya untuk minta bantuan. Dia nggak minta bantuan ke yang lain. Ada banyak cowok juga di situ, ada banyak bapak-bapak di situ yang ya seharusnya bisa diajak membantu. Tapi saya yang dipilih gitu. Kalau kita nyalakan manusianya, ya mending saya menyalahkan keputusan saya untuk mau. Tapi itu tadi bertentangan dengan hukum Tuhan. Makanya dalam posisi terkunci seperti ini, sama seperti kisah Ayub,
Kalau kita kaitkan dengan predestinasi, berarti begini. Berarti ada dakwaan. Jadi dalam peristiwa ini saya bisa menganalisa dari posisi akhir ya, bahwa pasti ada dakwaan setan gitu, atas diri saya. Dakwaannya apa? Satu, misalnya menderita kerusakan jasmani. Yang kedua, dites dengan hukum Tuhan. Minimal itu yang bisa saya analisa. Ini kemampuan manusiawi kita, bisa menganalisa. Di akhir tentunya, ketika ya sudah selesai. Tapi di depan kita menganalisa sulit. Apa saya tahu ketika terjadi, kemudian saya merasa ada dakwaan? Saya nggak merasa ada dakwaan. Saya hanya merasa tahu setelah selesai. Oh, ini pasti ada dakwaan. Nah itu predestinasi ala El Sadik itu begitu. Bagaimana mengenali dakwaan? Nah itu yang ini materi yang sulit sekali dipraktikkan. Kalau kita bisa mengenali, kita bisa namanya preemptive strike. Jadi mengenali serangan-serangan pendahuluan sebelum terjadi. Istilahnya intelijen mungkin kalau bahasa orang militer. Jadi sebelum ada serangan, intelijennya udah tahu. Misalnya, oh ada pasukan berkumpul di situ. Berarti dalam waktu sekian hari bisa sampai ke sini berpotensi menyerang kita. Nah, itu contoh intelijen. Jadi memahami predestinasi sebenarnya akan seperti itu. Saya memahami menggunakan metode pelepasan itu juga sama. Saya bisa menganalisa serangannya akan ini. Misalnya, kalau ada pasien, serangannya saya bisa analisa. Satu, di hari H atau di sebelum terjadi misalnya, saya biasanya ada kebutuhan untuk pergi. Artinya kan saya akan berkendara di jalan. Makanya kadang kalau nggak terpaksa sekali saya nggak pergi. Karena saya ngerti ini berpotensi berbahaya. Makanya saya tadi dengan kata ceroboh tadi tidak suka. Karena saya termasuk orang yang sangat merencanakan. Kalau saya sebelum hari H pelayanan, saya sangat merencanakan. Sudah sadar, maksudnya dari pengalaman. Saya nggak boleh ceroboh. Karena kalau saya sampai ke jalan raya, saya berpotensi diserang dengan dipepet, dibuat celaka dan sebagainya. Makanya kalau tidak sangat-sangat terpaksa, saya tidak akan keluar rumah. Itu metode anti kecerobohan. Tetapi kan akhirnya ya gimana, memang ada kebutuhan untuk pergi, beli apalah gitu ya. Jadi mau nggak mau harus pergi. Dan ketika pergi, kita nggak bisa selalu waspada, metenteng, mengamati orang, nggak mungkin. Itu sudah, kita nggak boleh menuntut itu. Itu kan jiwa kita disuruh waspada setiap saat, itu mengerikan. Nggak damai sejahtera itu. Makanya saya sangat hati-hati dengan kata kecerobohan, karena saya termasuk orang yang suka mempersiapkan segala sesuatu. Kalau saya berpotensi melihat orang berpotensi mepet, ya saya jaga jarak gitu. Kalau nggak sangat terpaksa, saya hindari. Jadi saya kalau motoran di jalan itu sangat-sangat jarang saya di kiri ya. Saya mending berlindung di balik mobil. Biar apa, nggak disenggoli, karena di kiri itu kan orang seringkali dari pengalaman. Mereka nggak mungkin mepet mobil kan. Mereka yang pepet itu motor-motor itu, misalnya harusnya satu jadi dua jejer. Nah, ini berpotensi bahaya bagi saya. Dan saya punya pengalaman. Jadi orang-orang itu akan bisa digerakkan nempel saya. Makanya saya jaga jarak. Udah pengalaman saya. Jadi daripada saya nyusu-nyusu mepet orang, mending saya di jalur mobil. Lebih aman gitu. Supaya saya nggak ceroboh gitu. Dalam kasus ini di luar wewenang, di luar kuasa saya. Dalam kasus kemarin ya. Tidak semua kita bisa rencanakan. Kalau saya bisa merencanakan, tidak mungkin saya merencanakan dicelakai lah gitu ya. Itu insting lah, Mas. Kita juga semua begitu. Jadi dengan predestinasi ini, bagaimana supaya saya tidak mengalami kecelakaan yang tidak perlu? Ya kita merencanakan dengan pelepasan, dengan perencanaan hidup kita. Potensi-potensi bahaya kita hindari. Nanti kalau masih terjadi juga di luar rencana saya, ya sudah. Bisa itu Tuhan, bisa setan. Jadi kalau Tuhan ya Tuhan mengendaki,
Kalau setan ya dakwaan setan tembus itunya. Ya saya rasa itu. Sebenarnya saya ingin tahu pengalaman teman-teman dengan predestinasi ini gitu. Jadi bisa menganalisa ya. Saya mengalami A, kemudian predestinasinya apa, kehendak Tuhannya apa, kehendak saya apa, kehendak setan apa. Nggak tahu nih, mungkin PR aja ya buat teman-teman ya. Jadi sekarang mulai renungkan gitu. Secara khusus kita menganalisa segala peristiwa yang kita anggap negatif, penderitaan. Kita sekarang analisanya 3 gitu. Dengan predestinasi ini. Kehendak saya seperti apa? Salah atau tidak dan sebagainya ya. Potensi negatifnya di mana, potensi positifnya di mana. Kemudian dengan peristiwa itu kehendak Tuhannya apa? Apa manfaat saya dari peristiwa itu? Jika baik, berarti ada kehendak Tuhan. Jadi kita berusaha mengenal kehendak Tuhan maksudnya. Terus yang ketiga, setan. Kira-kira gitu, ada nggak dakwaan setan? Nah itu, 3 itu, ini PR yang saya rasa kita semua harus belajar. Saya juga terus belajar seperti saya bilang tadi. Kira-kira dalam peristiwa melepuh ini, kehendak saya batasnya di mana? Kehendak Tuhan batasnya di mana? Kehendak setan batasnya di mana? Dalam peristiwa ini saya belajar, oh kehendak saya terbatasnya ini, kemampuan saya seperti ini. Kehendak Tuhan dengan hukum kasih kan ada. Kemudian setan, ternyata ada juga dakwaannya. Saya berada di posisi kunci. Saya diminta tolong, kalau saya nggak mau berarti saya melanggar hukum Tuhan. Intinya begitu. Kalau saya tolong, tidak mungkin saya bisa tahu segala potensi negatifnya. Otak manusia nggak akan sebagus itu ya. Walaupun dia terlatih sekali lah dalam kayak orang militer gitu. Artinya kalau memang pemuritan itu harus punya pengetahuan seperti tentara ya oke lah. Itu tuntutan yang wajar. Tapi kan kalau seperti itu berat sekali. Saya sendiri tidak berani seberat itu gitu ya. Karena jiwa saya nggak sehat. Saya harus seperti dulu saya pernah lihat ya kayak ninja atau apa yang Jepang ya, asli Jepang atau samurai. Jadi ketika dia dalam suatu ruangan, dia menganalisa 10 cara untuk membunuh target. Itu bisa dilatih. Jadi manusianya dilatih berpikir dengan ekstrim, memanfaatkan semua potensi dalam ruangan itu untuk membunuh orang. Nah, itu pelatihan pembunuh. Tapi itu kan tidak semua sanggup ya, beban mental itu. Saya sendiri sekarang berusaha supaya jiwa saya tidak tertekan gitu. Karena kesehatan mental itu yang taruhannya. Jadi kalau kita menuntut diri untuk tidak boleh ceroboh dan sebagainya, kita akan tertekan, jiwa kita tidak sehat. Kalau yang komentar sah-sah saja, silahkan. Tapi kalau kita yang alami, kemudian kita menuntut diri perfect dalam segala sesuatu, tidak boleh ceroboh, harus sempurna dalam segala sesuatu, 100% setiap saat, itu tidak bisa. Dulu saya punya tuntutan seperti itu, nggak boleh ceroboh, harus perfect dengan pemikiran saya, harus sempurna, nggak boleh ada kesalahan. Tetapi kan ada itu tadi, ada kehendak Tuhan, ada kehendak setan. Jadi dalam pengalaman saya harus berusaha mengenali gitu. Tuhannya di mana, setannya di mana. Jangan-jangan mereka kerjasama. Jadi Tuhan memberi batasan ke Ayub, sing penting jangan mati, wis kuwi. Setan kan punya banyak ruang gitu. Jangan mati kan tetap kena penyakit, nggak mati. Saya kena penyakit ya nggak mati sampai sekarang. Saya kena diare ya nggak mati sampai sekarang gitu. Saya opnam tipes ya nggak kemudian sampai sekarang. Cuman penderitaannya kan ada. Nah, ini juga bisa dakwaan setan ya. Saya makan mie ayam bisa diare. Bahkan mie ayam yang sama dimakan kakak saya nggak apa-apa, bapak saya nggak apa-apa, maksudnya keluarga nggak apa-apa. Mie ayamnya sama gitu. Tapi saya yang makan jadi diare gitu. Artinya kan begini, mereka menyediakan mie ayam, beli uang pakai uang, saya makan atau tidak? Kalau saya makan berarti ceroboh ya. Sudah tahu kalau makan itu akan sakit tetap makan, ceroboh berarti.
Tapi masalahnya kan mereka sudah bayar uang itu. Saya nggak makan, jadi saya makan itu dalam rangka hukum kasih. Bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan mereka. Mereka akan marah kalau lihat saya nggak makan gitu. Udah beli pakai uang, uangnya dengan kerja keras. Karimangannya ragelem, mereka akan berpikir seperti itu. Yang disalahkan saya. Karimangannya ragelem, berjuang menyediakan, tinggal makan aja nggak mau. Dan mereka tidak mungkin menerima pengetahuan bahwa itu akan bikin saya sakit, apa dan sebagainya. Saya lah yang menuntut diri saya untuk beradaptasi. Ya tadi, kalau saya makan itu kena yang biasanya ini coba analisa ya. Kalau saya sakit berarti satu biasa kayak disentri, yang kedua berarti asam lambungnya. Kalau ketika itu lambung saya sebenarnya aman secara jam makan saya teratur gitu ya, lebih sehat ternyata, nggak separah itulah. Kalaupun parah jadi disentri misalnya, ya sudah ada terapinya sendiri. Nah, itu cara saya. Jadi saya tetap memenuhi hukum Tuhan yang kalau saya makan juga pasti merusak tubuh saya. Nah, saya lah yang berjuang ekstra. Tetap saya makan, tapi tubuh saya tidak apa-apa. Itu tanda pemuridan. Kalau bagi saya secara gampang, ya itu ceroboh ya. Sudah tahu akan merusak tubuh saya, kok tetap saya makan. Ceroboh itu. Tapi kan terpaksa saya makan. Sama seperti saya bantu orang ibu tadi. Tidak bisa, saya nggak mau disebut ceroboh, saya nggak terima. Dulu saya terima dikatain orang, sekarang nggak terima kalau mengatai saya ceroboh. Itu di luar wewenang saya. Jadi kalau saya mengatai orang, saya tes dulu kira-kira saya adil atau tidak, sesuai fakta atau tidak. Kalau saya tidak punya data, dan ternyata kan saya sering disalahkan. Saya ngomong A, kemudian orang nggak terima, kan begitu. Nah sekarang dibalik. Saya menyampaikan bahwa saya nggak terima. Jadi kalau orang nyerang saya sekarang, watak saya bukan lagi watak yang terima apa sih dikatai menang tuh enggak. Saya nggak mau lagi. Karena itu berkaitan dengan kesehatan mental. Sama-sama adil gitu. Saya kalau ngomong harus adil. Kalau saya ngomong tentang legal ground keluar ke publik, sulit diterima. Tapi kalau kalian yang sudah menjalani lah, gitu, kan nggak sulit memahami legal ground, termasuk apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman menderita, kamu sudah merencanakan toh, pasti tetap kena. Pasti tetap kena, wes. Jadi ya saya tahu kita protes, teman-teman protes, saya juga protes gitu. Tapi faktanya kan itu kita pasti kena. Kalau saya pulang berdoa kan kadang saya ngantuk. Saya kan hanyal juga gitu kan. Apa saya ceroboh? Ya bisa dianggap ceroboh, misalnya nggak tidur dan sebagainya gitu. Tapi kan saya tetap kena. Gitu. Saya merencanakan tidak ngantuk pun tetap ngantuk gitu. Sampai meliut gitu ya. Itu kan di luar kekuasaan saya. Kalau saya masih disalahkan ya saya nggak terima. Karena itu bisa setan, mungkin masih ada dakwaan hukum gitu kan. Saya masuk wilayah mereka jadi ngantuk, kan begitu legal ground itu di luar saya. Jadi saya nggak mau disalahkan kalau itu bukan kesalahan saya. Ngantuk itu bukan kesalahan saya. Mau saya tidur nyenyak pun tetap kena ngantuk di situ. Bahkan saya minum suplemen pun tetap ngantuk. Karena itu di luar manusiawi ya. Makanya kita hati-hati menyalahkan orang. Saya nggak nyalahkan teman-teman yang A, B, C, D, L, Z ini. Bahkan jika hal-hal yang dilakukan itu di luar idealisme legal ground yang saya anut. Saya ngomongnya di belakang, nggak pernah saya ngomong langsung. Karena mikir gitu kan. Tidak semua orang akan punya wawasan seperti saya. Kalau ada peristiwa, saya punya wawasan. Oh pasti ada tiga pihak, manusia, Tuhan, setan. Kalau manusia dan Tuhan sinkron, setan hilang ini, nggak berfungsi kehendaknya.
Tapi kalau kita dan Tuhan tidak sinkron, kita nggak mau menderita, Tuhan mau kita menderita, setan bisa masuk, pengaruh itu. Dan dampaknya bahaya, kehilangan. Barang merusak, sakit, jasmani, kehilangan sesuatu, bertengkar dengan keluarga, atau pokoknya ada konflik gitu. Itu sudah resiko dari ini tadi, legal ground. Makanya predestinasi yang kita imani dan praktekkan dengan reformasi, dengan gerakan reformasi itu agak beda. Tapi mengacu ke sini ya, seperti dalam sidang Dewan Ilahi dengan Ayub. Ada kehendak Ayub, kemudian ada kehendak setan, ada kehendak Tuhan. Ayub merasa sudah tahu tentang Tuhan, ternyata tidak. Nah itu, apakah Ayub ceroboh? Ya, bisa dibilang ceroboh. Karena dia nggak maha tahu. Baru di pasal 40-an dia bilang, selama ini aku hanya mendengar tentang engkau, sekarang aku mengalami sendiri gitu ya. Dari situ, itu batas Ayub ya. Tuhan menghendaki apa? Ya supaya Ayub tahu bagaimana caranya, diserahkan kepada setan, diserang setan. Nah itu. Makanya kalau setan menyerang dan Tuhan nggak melindungi ya seperti itu. Berarti Tuhan setuju. Makanya saya nggak senang dengan ayat atau mungkin komentar gitu ya. Dalam batas-batas tertentu Tuhan mengizinkan kita menjalani. Ya itu saya nggak senang, paling nggak senang dengan itu. Karena pasti saya menderita seperti Ayub. Ayub kan tidak mau menderita kehilangan anak. Tidak mungkin maulah, siapa bapak yang mau kehilangan anak. Siapa seorang suami yang mau dikatai oleh istrinya sendiri. Tidak ada. Tapi kan itu ya itu tadi. Ada dakwaan setan yang tidak bisa dihindari. Harus dijalani. Dalam kasus ini ya dijalani. Saya menjalani. Dan puji Tuhan saya merasa lolos gitu ya. Saya tidak melanggar hukum Tuhan. Dan ya ada batas-batas lah gitu ya. Penderitaannya hanya segini gitu ya, tidak infeksi dan sebagainya. Kemudian saya diberi pemahaman dan sebagainya. Ya itu saya merasa saya berhasil gitu ya. Nah perhatikan ini, pernah nggak kita bisa merasa berhasil dalam suatu pencobaan? Skenarionya kita harus tahu berarti. Oh, pencobanya ini, potensi saya berdosa ini, Tuhan mengendaki ini, dakwaan setan ini. Jadi kita tahu. Keberhasilannya, misalnya, saya tetap bertahan sampai akhir tanpa salah, misalnya dalam standar kriteria hukum ya, hukum Tuhan maksudnya. Berarti di akhir kita bisa menyatakan diri kita, oh ya saya berhasil. Berarti. Nah kita harus hati-hati dengan kata ceroboh tadi, karena ini di luar manusiawi yang planning ya. Banyak hal, misalnya kayak dulu ke Salatiga, saya anggap diri saya ceroboh, tapi kan ternyata kan ya itu tadi ada manfaatnya. Kalau hitungan manusiawi ya ceroboh itu, karena sebenarnya misalnya waktu itu kan saya juga kena disentris di saat itu. Jadi begitu disentris saya kan panik attack ya, waduh kok kena lagi ya. Jadi dalam kondisi ini sulit sekali. Untuk tidak terjadi itu sulit sekali. Tapi posisi sekarang udah beda. Saya bisa analisa. Oh, bagaimana supaya tidak panik attack? Jaga pencernaan. Awasi mental kita sendiri. Saya sedih atau tidak? Kalau saya merasa sedih, sedihnya karena apa? Kalau kesedihan itu karena peristiwa orang-orang di luar wewenang saya, tidak bisa. Kita tidak berhak. Kita nggak boleh sedih. Misalnya saya menyatakan kebenaran, orang menolak, saya sedih. Dulu saya sedih sekali. Sekarang saya tidak terlalu, karena ada unsur di luar wewenang saya. Saya nggak mau disalahkan. Wong itu kehendak manusia, dia yang nolak. Bukan karena saya tidak kurang dalam persuasi gitu. Nah, dia udah nolak gitu. Itu di luar wewenang saya. Jadi kalau orang menyalahkan saya, termasuk Tuhan misalnya, kamu tuh kok nggak berjuang toh sampai dia mau? Pertanyaan saya, kenapa saya disalahkan oleh Tuhan? Kenapa tidak dia? Misalnya. Nah gitu. Makanya dengan kehendak bebas, saya sangat menghormati. Orang menolak kebenaran, saya hormati. Tapi bukan berarti saya akan berhenti berbicara.
Sama seperti Yohanes Pembaptis, dia dinubuatkan seperti orang koar-koar di jalan gitu ya, di padang gurun bahkan. Tidak ada orang, siapa mau mendengarkan Yohanes Pembaptis? Ternyata ada, ya sebagian kecil dari Yahudi saat itu yang jadi Kristen. Jadi ya seperti itu posisinya. Orang berbicara kebenaran itu seperti itu. Seperti di padang gurun gitu ya. Siapa mendengarkan? Dan saya tidak boleh sakit hati kalau orang menolak. Karena ada batas free will-nya, batas kehendak bebasnya. Dulu saya sangat hati-hati, sangat sakit hati dengan penolakan. Tapi setelah saya mempelajari ulang dengan predestinasi ini, dengan kehendak bebas, ya gimana lagi, itu di luar wewenang saya. Saya sudah berusaha pun tidak akan terima, gitu. Karena keputusan dia. Walaupun saya memahami itu keputusannya dipengaruhi roh setan, gitu. Tapi ya sudah, itu keputusan dia. Di hadapan Tuhan, setannya diabaikan. Ketika tanya kepada Adam, "Hei Adam, kenapa kau makan?" Tuhan tidak tanya tentang istrinya. Yang dia tanya Adam, "Hei Adam, kenapa makan?" Tuhan nggak peduli penyebabnya istrinya atau dia sendiri yang metik. Yang dilihat, yang ditanya adalah kamunya, Adamnya. Kenapa Adam makan? Kalaupun kamu diberi istrimu, kalau nggak makan kan nggak masalah. Tapi karena makan kan deal gitu sudah. Ya hukum dosanya di situ. Jangan makan gitu. Larangannya kan jangan makan. Makanya ini pemahaman predestinasi juga. Jadi pemahaman predestinasi itu kita harus tadi ya ngecek secara khusus. Kalau dicek yang paling penting apa gitu ya. Yang paling penting dicek adalah dakwaan setannya. Kehendak kita, ya kita sudah tahu sendiri. Kehendak Tuhan agak sulit mungkin. Yang poin kita adalah setannya, dakwaan setan ada nggak? Saya sedang didakwa apa? Saya diharuskan dites dengan apa? Apakah ketika dibully, ketika jagong itu dites dengan dipermalukan, saya enjoy? Atau saya defend, menyerang orangnya? Itu yang menjadi masalah. Oke, begitu. Karena nggak banyak yang tanya juga.